Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai saat ini. Ikhwatal Islam, kaum muslimin, pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan malam hari ini, di malam Kamis di hari Rabu ini, kami dapat menemani Anda di layar kaca Anda untuk mengikuti kajian rutin kita, kajian kitab Manhaj Akidah Al-Imam Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil hafizahullah ta'ala. Dan tentunya pada malam hari ini kajian kitab kita akan dibawakan oleh guru kita, yaitu Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC hafizahullah ta'ala. Dan saat ini kita telah terhubung dengan beliau melalui layanan via Skype. Dan tentunya setelah Ustadz menyampaikan materi pada kajian malam hari ini, pemirsa Ahsan TV dapat bergabung bersama kami dalam segmen tanya jawab nanti. Pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami di line telepon 0813-1829-4352. Atau pemirsa Ahsan TV juga dapat bertanya via pesan singkat WhatsApp di nomor telepon 0813-1445-5557. Dan kami harapkan pemirsa dapat bertanya sesuai dengan topik pembahasan pada kajian kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kajian kita ada baiknya kita sapa terlebih dahulu Ustadz yang saat ini sedang berada di kediamannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang Ustadz? Alhamdulillah baik, dan semoga seluruh pemirsa Ahsan TV juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz. Dan langsung saja kita simak kajian kita pada hari ini. Kepada Ustadz Ahmad Zainuddin hafizahullah ta'ala kami persilahkan. Fadhal mashkuran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 18 Sya'ban 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam mengkaji kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Syafi'i dalam penetapan akidah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Ahsan TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, kita masih di dalam Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, Usulul Syafi'i fi isbatil aqidah muqaranatan di manhajis salaf wa manhajil mutakallimin. Pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan akidah. Perbandingan antara metodologi para salaf saleh dengan metodologi ahli kalam. Dan di dalam pasal yang kedua ini ada 3 pembahasan yang dibawakan oleh penulis. Pembahasan yang pertama, manhajus salaf fi isbatil aqidah, metodologi para salaf saleh dalam penetapan akidah, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, al-mabhasus tsani, manhajul mutakallimin, yaitu pembahasan yang kedua adalah metodologi ahli kalam dalam penetapan akidah. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga, al-mabhasus tsalits, usulul Syafi'i fi isbatil aqidah, yaitu pembahasan tentang pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam penetapan akidah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mempunyai pokok ajaran yang pertama, yaitu al-iltizamu bil kitabi was sunnah wa taqdimuhuma 'ala al-'aql. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis dan mengedepankan keduanya di dalam dari akal. Ini adalah metode yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian kita juga sudah membaca atau memulai membaca, yaitu sebuah bab yang dibawakan oleh penulis di dalam poin ini. Penulis mengatakan, makanatus sunnati 'indal Imam Syafi'i wa radduhu 'ala man ankara hujjiyataha. Kedudukan sunnah, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Asy-Syafi'i, dan sanggahan beliau terhadap orang yang mengingkari tentang kuatnya pendalilan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada poin ini, yaitu bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa sunnah, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mislul Quran fi tasyri', seperti Al-Quran dalam perihal pensyariatan. Apa saja yang tetap di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia seperti yang tetap di dalam Al-Quran. Apa saja yang diharamkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia seperti yang diharamkan di dalam Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ini. Kemudian kita baca sekarang, yaitu halaman 87. Apabila pihak studio Ahsan TV bisa menampilkan materinya dalam bentuk PDF, sehingga bisa dibaca juga oleh para pemirsa di layar kaca mereka, maka ini lebih baik. Di dalam halaman 87 penulis rahimahullahu taala menjelaskan, summa bayyana manzilatas sunnati minal Qur'an. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab As-Sunnah, di dalam kitab Ar-Risalah,
menyebutkan kedudukan sunnah dari Al-Quran. Sunnah yang dimaksud sekali lagi di sini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa annaha syarihatun lahu wa mubayyinatun li muradillahi fihi wa annaha qad tastaqillu bi ba'd al-ahkam wa illam yarid laha aslun fil kitab. Dan bahwasanya sunnah Nabi atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pensyarah akan Al-Quran dan penjelas terhadap maksud-maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang menyendiri dengan beberapa hukum atau dengan sebagian hukum-hukum meskipun belum ada dalil pokok dari Al-Quran. Di sini berarti ada 3 poin yang ingin dijelaskan oleh penulis, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ar-Risalah, beliau menjelaskan tentang kedudukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran. Kedudukannya yang pertama adalah pensyarah, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan maksud-maksud Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah terkadang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hukum-hukum secara tersendiri meskipun belum ada dasar hukum dari Al-Quran. Nah, ini kedudukan sunnah dalam agama Islam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab beliau Ar-Risalah, ma'a ma dzakarna mimma aftaradallahu ala khalqihi min ta'ati rasulih wa bayyana min mawdi'ihi alladhi wada'ahu Allah bihi min dinihi ad-dalil ala anna al-bayana fil fara'idhi al-mansusati fi kitabillah min ahadi hadhihi al-wujuh. Beserta apa yang telah kita sebutkan dari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas makhluk-makhluknya berupa ketaatan kepada Rasulnya, dan antara dan apa yang dijelaskan dari tempat-tempat yang sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya dari agamanya, ini adalah bukti atas penjelasan bahwa penjelasan di dalam kewajiban-kewajiban yang tegas di dalam Al-Quran dari beberapa sisi berikut. Maksudnya, penulis di sini ingin mengatakan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa kedudukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita mengetahui kita wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga kita mengetahui bahwa dengan sunnah tersebut Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban terhadap pengikutan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, kalau dilihat dari Al-Quran, ada beberapa sisi. Yang pertama, minha ma atal kitabu ala ghayatil bayan fihi falam yuhtaj ma'at tanzili fihi ila ghairi, yaitu apa saja yang ada dalam Al-Quran dengan penjelasan yang begitu jelas di dalamnya, maka tidak diperlukan penjelasan lain selain apa yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Artinya,
ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan dapati di dalam Al-Quran tersebut ayatnya begitu jelas, ayatnya begitu terang, maka tidak diperlukan untuk sebuah penjelasan, baik dari ayat itu sendiri, ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Cukup dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Wa minha ma ata ala ghayatil bayan fi fardhihi wa ifturida ta'atu rasulih fa bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anillah. Fa kaifa faraduhu wa 'ala man faraduhu wa mata yazulu ba'duhu wa yathbutu wa yajib. Artinya apa saja yang datang sesuai dengan penjelasan yang jelas di dalam kewajibannya dan diwajibkan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kewajibannya, atas siapa diwajibkan, kapan hilang sebagian dari kewajiban, kapan tetap, kapan diwajibkan, dan seterusnya. Artinya gini, di dalam Al-Quran terkadang kita dapati ada sebuah kewajiban, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban tersebut, yaitu akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya bagaimana kewajiban tersebut, atas siapa saja diwajibkan kewajiban tersebut, kapan hilang kewajiban tersebut, kemudian kapan hilang sebagian dari kewajiban tersebut, kapan tetap, kapan diwajibkan, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kedudukan sunnah, dia menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran berupa kewajiban-kewajiban. Ini yang kedua. Wa minha ma bayyanahu an sunnati Nabi bila nassi kitab. Dan di antaranya juga adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sunnah nabinya tanpa ada dalil yang tegas dari Al-Quran. Tanpa ada dalil yang tegas dari Al-Quran. Wa kullu syai'in minha bayanun fi kitabillah. Dan setiap sesuatu darinya terdapat penjelasan di dalam Al-Quran. Yang ketiga ini maksudnya hukumnya dari hadis saja. Tidak ada dari ayat Al-Quran dasar hukum. Dasar hukumnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Maka ini pun kita wajib untuk menerimanya. Begitu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fa kullu man qabila 'anillahi fara'idahu fi kitabihi qabila 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunanahu bi faradillah ta'atul rasulih 'ala khalqi wa an yantahu ila hukmi. Wa man qabila 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa 'anillahi qabil lima aftaradallahu min ta'ati. Maka siapa saja yang menerima dari Allah kewajiban-kewajibannya yang ada dalam Al-Quran, maka pasti dia menerima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnahnya dengan ketaatan dengan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas makhluk-makhluknya. Dan hendaknya makhluk-makhluknya berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menerima dari Rasulullah SAW, maka berarti dia menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk taat kepada Rasulullah SAW. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah bahwa apabila seseorang mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dia juga mentaati Rasulullah SAW. Apabila dia menerima hukum dari Al-Quran, maka sejatinya dia wajib juga menerima hukum dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan
kepada para makhluk untuk taat kepada Rasulullah SAW dan untuk berhukum kepada Rasulullah, kepada hukum Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang menerima dari Rasulullah SAW, berarti dia juga telah menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian penulis mengatakan, kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil-dalil tentang hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai sandaran hukum. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahwa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai sandaran hukum. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, وَوَضَعَ اللَّهُ رَسُولَهُ مِنْ دِينِهِ وَفَرَضِهِ وَكِتَابِهِ الَّذِي أَبَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ جَعَلَهُ عَلَمًا لِدِينِهِ بِمَا افترض مِنْ طَاعَتِهِ وَحَرَّمَ مِنْ مَعْصِيَتِهِ وَأَبَانَ مِنْ فَضِيلَتِهِ بِمَا قَرَنَ مِنَ الْإِيمَانِ بِرَسُولِهِ مَعَ الْإِيمَانِ بِهِ. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan Rasulnya dari agamanya, kewajibannya, dan Al-Quran yang diturunkan, yang Allah jelaskan bahwa Rasulullah SAW sebagai tanda jelas untuk agama, dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah wajibkan ketaatan kepada Rasulullah SAW, dan dengan apa yang Allah telah haramkan dari bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan apa yang Allah telah perlihatkan dari keutamaan Rasulullah SAW, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan keimanan kepada Rasulullah SAW dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini banyak dalam Al-Quran, banyak sekali dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran Allah menunjukkan kedudukan Rasulullah SAW, yang dengan kedudukan tersebut akhirnya kita harus meyakini kedudukan sunnah di dalam agama Islam, kedudukan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam agama Islam. Di antara dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah yang berkaitan dengan bahwa kedudukan sunnah, kedudukan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara melihat bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada menggandengkan keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, surat An-Nisa ayat 171. Allah berfirman, "Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad." Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kalian mengatakan salasa, yaitu tiga. Tuhan ada tiga, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Berhentilah kalian dari keyakinan itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah hanyalah Tuhan yang satu, Maha Suci Allah. Allah tidak memiliki anak. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini terdapat penggandengan antara berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya ayat ini kurang tepat, ya, dijadikan sebagai dalil yang dimaksud. Karena di sini kan berimanlah kalian kepada Allah dan para rasulnya, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Maka mungkin yang lebih tepat adalah seperti dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga dalam surat
Al-A'raf ayat 158. Fa'aminu billahi wa rasulihi, dan berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 8. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Nah, ini lebih tepat dibandingkan ayat yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang pendalian bahwa kedudukan sunnah adalah dengan melihat dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara keimanan kepada Rasulullah SAW dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang lebih tepat dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga menyebutkan surah An-Nur ayat 62. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini pas. Menunjukkan penggandengan keimanan kepada Rasulullah SAW dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Faja'ala kamal ibtida'il iman alladzi ma siwahu tab'un lahu al-iman billah thumma bi rasulih." Maka Allah menjadikan kesempurnaan permulaan iman yang apa saja selainnya mengikuti untuknya, yaitu beriman kepada Allah kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beriman, falau amana abdun bihi wa lam yu'min bi rasulih lam yaqa alaihi ismu kamalil imani abadan hatta yu'mina bi rasulih ma'ah. Wa hakadha sanna Rasulullah SAW fi kulli man imtahanahu lil iman. Maka barang siapa yang ada seorang hamba yang beriman kepada Allah dan belum beriman kepada Rasulullah SAW, maka tidak terdapat padanya nama kesempurnaan iman selamanya sampai dia beriman kepada Rasulullah SAW bersamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah sunnah Rasulullah SAW di setiap yang diuji untuk keimanan. Nah, ini menunjukkan kedudukan sunnah, yaitu bahwa keimanan kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan keimanan kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian penulis mengatakan, bentar. Ya. Kemudian penulis mengatakan wa mislu masalun lidzalik wa masala lidzalika bihaditsil jariyah. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memisalkan itu dengan hadis seorang budak wanita yang masih kecil. Lamma sa'alaha Rasulullah SAW aina Allah. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada budak wanita yang masih kecil tersebut, di manakah Allah? Faqalat fis sama. Maka wanita tersebut berkata, di langit. Faqala wa man ana. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah aku? Kemudian perempuan tersebut menjawab, anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'atiqha, merdekakan perempuan ini. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan kepada Allah yang ada di langit tidak akan sempurna kecuali dengan mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi
wasallam. Ya, tidak akan sempurna kecuali dengan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, فعرض الله على الناس اتباع وصية وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال في كتابه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, maka Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kepada manusia untuk mengikuti wasiatnya dan sunnah-sunnah Rasulnya. Di sini Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengikuti wasiatnya dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Asy-Syafi'i membawakan dalil akan hal ini. Surat Al-Baqarah ayat 129. Yang artinya, wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah kami seorang Rasul dari mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Engkau, dan mengajari mereka Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Quran dan Al-Hikmah. Dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan hikmah. Hikmah yang dimaksud adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari Alkitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah. Hikmah yang dimaksud adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penulis yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga membawakan surah Al-Baqarah ayat 151. Juga hampir sama. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan hikmah. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i membawakan surat Ali Imran ayat 164. Di dalamnya juga ada wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensucikan mereka dan mengajari mereka Al-Quran dan hikmah. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang wajib beriman kepada Al-Quran dan kepada hikmah, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i membawakan surat Al-Jumu'ah ayat 2, juga sama. Kemudian membawakan surat Al-Baqarah ayat 231, juga sama. Ya, kemudian juga membawakan surat Al-Ahzab ayat 34. Semuanya mengatakan tentang Al-Quran dan hikmah. Hikmah di sini adalah hikmah di sini yaitu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يشبه ما قال والله أعلم. Maka Allah menyebutkan Alkitab dan dia adalah Al-Quran, dan Allah menyebutkan Al-Hikmah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku telah mendengar dari orang yang aku rela dengan ilmu terhadap Al-Quran, dengan ilmunya terhadap Al-Quran, bahwa ia berkata tentang hikmah yaitu sunnah Rasul SAW, yaitu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini seperti apa yang dia katakan. Wallahu a'lam.
Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga merupakan sandaran hukum dalam agama Islam. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa agama Islam merupakan sandaran hukum. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan sandaran hukum dalam agama Islam. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, li'anna al-Qur'ana dzakara wa atba'athu al-hikmah wa dzakara Allah mannahu ala khalqi bi ta'lim al-kitab wal hikmah falam yujiz wallahu alam an yuqala al-hikmah hahuna illa sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an menyebutkan atau disebutkan dan diikutkan hikmah padanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya dengan pengajaran terhadap Al-Qur'an dan hikmah. Dan Allah tidak melampaui dari itu. Maka wallahu alam dikatakan bahwa hikmah di sini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika annaha maqrunatun ma'a kitabillah. Yang demikian itu karena hikmah digandengkan dengan Al-Quran. Wa anna Allah aftarada ta'ata rasulih wa hatama 'ala an-nasi ittiba'a amrihi. Falam yajuzu an yuqala la qawli fardhin illa li kitabillah thumma sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam lima wasafna min anna Allah ja'ala al-imana bi rasulih maqrunan bil imani bihi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam mubayyinatun anillah ma'na ma arada dalilan ala khassihi wa 'ammihi thumma qarana al-hikmata biha bi kitabih fa atba'aha iyyahu wa lam yaj'al hadha li ahadin min khalqihi ghayra rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan bahwa atau menetapkan bahwa yang dimaksud hikmah di dalam hadis di dalam ayat-ayat Al-Quran tadi adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang demikian itu karena digandengkan dengan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kewajiban atas seluruh manusia untuk mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diperbolehkan dikatakan untuk sebuah perkataan yang wajib kecuali untuk Al-Quran kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan apa yang kita sifati bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam digandeng dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan makna apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil atas yang khusus ataupun yang umum. Kemudian Allah menggandengkan hikmah dengan Al-Qur'an, dengan kitabnya itu dengan Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala gandengkan, dan Allah tidak menjadikan untuk seorang pun dari para makhluknya akan hal ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya yang ingin Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala sampaikan adalah bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah sandaran hukum sebagaimana Al-Qur'an sebagai sandaran hukum. Ya, itu yang harus kita pahami baik-baik, yang harus kita jadikan akidah kita, bahwa sunnah Rasul atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sandaran hukum sebagaimana Al-Qur'an sebagai sandaran hukum. Ya. Nah, baik, sisa 2 menit lagi waktu. Kita lanjutkan sedikit. Tsumma bada'a bi dzikri
ba'dhi anwa'il adillah ala hujjiyatis sunnah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memulai menyebutkan sebagian macam-macam pendalilan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnah, sebagai sandaran hukum. Faminha anna Allah farada ta'ata Rasul sallallahu alaihi wasallam maqrunatan bi ta'ati. Di antara pendalilannya bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum adalah Allah menggandengkan sebagai Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ketaatan kepada Rasulullah SAW digandengkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa madhkuratan wahdaha wa dzakara al-ayat ad-dalla ala hadha an-naw' minha qauluhu ta'ala, dan terkadang disebutkan sendirian, yaitu ketaatan kepada Allah digandengkan dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW, atau diperintahkan untuk taat kepada Rasulullah SAW semata. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa akan macam hal ini. Di antaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasul. Begitu juga dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Wahai orang beriman, tidaklah pantas bagi lelaki beriman, perempuan beriman jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara. Mereka memiliki pilihan lain dari perkara mereka. Ayat ini menunjukkan jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan sunnah Rasul, kedudukan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sandaran hukum. Karena Allah menggandengkan Rasulullah SAW dengan dirinya. Begitu juga di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah SAW. Ini juga menunjukkan tentang ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW secara bersamaan. Menunjukkan kedudukan sunnah di dalam agama Islam sebagai sandaran hukum. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Kemudian penulis mengatakan dan di antara ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban taat kepada Nabi Muhammad SAW saja. Jadi kalau tadi ayat-ayat tadi disebutkan tentang wajibnya kepada taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Kalau ini taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Di antaranya yaitu surat Al-Fatah ayat 1 atau ayat 10 maksud saya, yaitu innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullaha fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayuti ajran 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu, sesungguhnya mereka telah membaiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 80, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah maka sungguh ia taat kepada Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Maka tidak sekali-kali demi Tuhanmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus keputusan dalam apa saja yang mereka perselisihkan. Dan penulis di sini membawakan banyak ayat, di antaranya surah An-Nur ayat 63 juga begitu. Kemudian surah An-Nur ayat 48 sampai 52 juga menunjukkan bahwa kedudukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, yaitu dilihat dari sisi Allah menggandengkan ketaatan kepada Rasulullah SAW dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu penggandengan secara bersamaan ataupun secara tersendiri. Nah, kira-kira sampai di sini dulu ya kajian kita.
Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dipersilahkan pembawa acara jika ada yang ingin ditanyakan. Wallahu a'lam. Baik. Jazakumullahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi menjadi keberkahan ilmu bagi kita semua. Tapi selanjutnya kita masuk ke segmen tanya jawab. Pada pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya secara langsung, maka boleh bertanya via telepon di nomor 0813-1829-4352, atau pemirsa juga dapat menghubungi kami di pesan singkat WhatsApp 0813-1445-5557. Dan pemirsa Ahsan TV silakan bertanya sesuai dengan topik pembahasan kajian kita pada malam hari ini. Baik, sudah ada penelpon Ustaz. Kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Baik, dengan siapa dan di mana? Mohon maaf, Ibu, dengan siapa dan di mana? Dengan Ibu Raihana dengan Ibu Raihana. Dari mana? Mohon maaf, Ibu. Dari Riau. Oh, dari Riau, dengan Ibu Raihana dari Riau. Boleh silakan disampaikan pertanyaannya langsung, Ibu. Apa saat gini, kita kemarin kan menikah. Saya secara agama gitu. Soalnya di KTP kan agamanya Islam. Tahu-taunya udah 2 tahun berumah tangga. Pas anak usia 2 bulan dia ada bilang kebaktian. Jadi saya tertipu selama ini. Saya kira dia Islam, tahu-taunya Kristen. Pas umur anak 2 bulan ketahuannya. Berdasarkah saya, Ustaz? Sebab saya tidak tahu ya, soalnya di KTP elektriknya Islam agamanya. Tahu-taunya pas udah 2 tahun berumah tangga, ketahuannya pas anak umur 2 bulan Kristen gitu, ada bilang kebaktian. Baik. Udah bercerai. Tapi setelah bercerai sama dia sakit parah, setelah saya bercerai saya bercerai sama dia, saya sakit parah. Saya kesurupan gitu, sampai 16 bulan lebih saya cerai sama dia. Nggak ada orang yang mau sama saya, kakek-kakek pun nggak mau sama saya. Istilahnya kena nengok saya orang muak gitu semenjak cerai sama dia tuh. Sudah. Langsung ke pertanyaannya, Ibu. Pertanyaannya, apakah saya berdosa gitu? Kristen pula saya tuh. Masalahnya waktu saya kesurupan tuh saya bilang agama saya Kristen waktu tuh pas cerai sama dia tuh. Oke. Dalam keadaan tidak sadar, maka tidak mengapa dia dalam keadaan tidak sadar mengatakan perkataan kekufuran. Tidak mengapa dalam hal ini. Karena Rasulullah SAW bersabda dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, rufi'al qalam an salasah. Pena pencatat amal diangkat dari 3 orang. Anil majnun al-maghlubi ala aqli hatta. Dari orang yang gila yang hilang akalnya sampai dia sadar. Maka ketika orang tersebut tidak sadar kemudian mengucapkan ucapan kekufuran, maka tidak membahayakan kepada keimanannya. Dan saya nasihatkan ibu yang bertanya agar meruqyah dirinya, yaitu dengan cara membaca ayat-ayat ruqyah, di antaranya surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu saja diulang-ulang selama hidupnya.
Kalau seandainya ada mendapatkan sesuatu yang kejanggalan seperti ngantuk, muntah, maka biarkan saja. Maksudnya teruskan saja kebiasaannya itu. Sehingga sihir yang didapati oleh ibu yang bertanya tadi benar-benar bisa hilang disebabkan kuasa Allah Subhanahu wa taala melalui ruqyah. Wallahu a'lam. Nah. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan ibu yang dari Riau tadi. Selanjutnya ada penelpon yang kedua. Kita angkat penelpon yang kedua. Oh, masih terputus ya, terputus. Baik, ini ada masuk pertanyaan via WhatsApp, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana Indah Putri Zalal dari Riau. Dari Riau lagi ini. Ingin bertanya, Ustadz, jika kita ditanya tentang imam, siapakah yang kita ikuti? Jawaban seperti apa yang tepat untuk ana berikan, Ustadz? Mohon jawabannya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Mohon diulangi pertanyaannya. Pertanyaannya, Ustadz, jika kita ditanya tentang imam, siapakah yang kita ikuti, Ustadz? Jawaban seperti apa yang tepat untuk ana berikan, Ustadz? Mohon jawabannya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Adapun jawaban atas pertanyaan imam siapa yang engkau ikuti, maka kita mengatakan bahwa di dalam ajaran agama Islam yang wajib kita diperintahkan untuk mengikutinya dan mentaatinya adalah Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajiban seorang muslim, mengikuti, mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan pemirsa Ahsan TV tadi yang dari Riau. Mungkin masih ada pertanyaan via telepon? Masih terputus. Oke. Tapi kita lanjut lagi ke pertanyaan via pesan WhatsApp, Ustaz. Ini masuk pertanyaan. Izin bertanya, Ustaz. Pertanyaannya adalah bagaimana jika ada yang meyakini Nabi Muhammad SAW tidak berhak untuk menjelaskan ajaran Al-Quran? Apa jawaban kita, Ustaz? Jazakumullah khairan, Ustaz. Silakan. Nabi Muhammad SAW apa? Tidak berhak. Nabi Muhammad SAW tidak berhak untuk menjelaskan ajaran Al-Quran. Apa jawaban kita, Ustaz? Sebenarnya di sini ada ada pertanyaan keduanya lagi, Ustaz, sambungannya. Ada yang meyakini bahwa Quran surah Al-Hijr ayat 9, di situ Allah menjamin akan menjaga keutuhan Al-Quran, sedangkan As-Sunnah tidak. Sekiranya As-Sunnah dapat dijadikan hujjah, tentu Allah akan menjaminnya. Ustaz, silakan, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang disanggah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, ini salah satu syubhat, hal yang samar-samar yang merupakan pengajakan untuk meninggalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh hanya kepada Al-Qur'an. Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dulu tentang surat Al-Hijr tadi. Ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya. Penjagaan terhadap Al-Quran adalah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara memahaminya. Penjagaan terhadap Al-Quran adalah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang membaca Al-Quran, maka dia pasti akan mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kepada kalian,
maka ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka jauhilah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Kemudian juga apabila seseorang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menjamin Al-Qur'an tidak akan pernah keliru, tidak akan pernah ada kebatilan, tidak akan pernah ada perubahan. Sedangkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terbukti ada hadis yang lemah, ada hadis yang palsu. Maka jawabannya itulah pembuktian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada yang meneliti hadis tersebut sehingga ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah, ada yang palsu. Ini semua penjagaan terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya ada juga tadi yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berhak untuk menjelaskan Al-Qur'an, maka jawabannya ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW untuk mengajari umatnya Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah di sini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya dari tadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menekankan tentang hadis adalah juga sunnah, hadis adalah juga sandaran hukum sebagaimana Al-Qur'an juga sebagai sandaran hukum. Karena memang ada yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ada jenis-jenis manusia yang tidak akan bersandar kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, kalau seandainya ada orang yang tidak menjadikan sunnah Rasul atau hadis Rasul sebagai sandaran hukum, bagaimana dia bisa sholat? Bagaimana dia bisa berpuasa? Bagaimana dia bisa berzakat, berhaji? Karena penjelasan secara rinci tentang sholat, puasa, zakat, haji yang merupakan 4 dari rukun Islam disebutkan hanya di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini contoh pertanyaan seperti ini, contoh dari syubhat-syubhat orang-orang yang mengingkari akan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum. Ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sama seperti Al-Qur'an. Kedua-duanya dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya, kedudukannya pun sama. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fit tarkibi muttafiqan. Nassun min al-Qur'ani aw min sunnatin. Wa tabibu dzaka 'alimur rabbani. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan dan obatnya adalah 2 perkara yang kedudukannya sama, yaitu ayat tegas dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dokternya adalah seorang alim yang rabbani yang mengajarkan ilmu dari dasar. Maka hati-hati syubhat-syubhat yang menolak tentang hadis sebagai sandaran hukum. Ini orang-orang adalah penolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengingkar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya tadi. Alhamdulillah pemirsa Hasan TV, dengan berakhirnya pertanyaan tadi maka berakhir pula lah segmen kajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, kami minta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam atau penutup pada kajian malam hari ini, Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin, jika terjadi di tengah-tengah kaum muslimin fitnah,
yaitu keadaan-keadaan genting yang tidak menentu, yang bisa mengakibatkan kerusakan yang umum, maka lebih baik kerjakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik 'alaika lisan." Jaga lisan. Wal yas'aka baituk. Dan selalu engkau nyaman di dalam rumahmu. Jangan terlalu banyak bergaul. Jangan terlalu banyak komentar. Wa baki 'ala khati'at. Dan tangisi dosa-dosa. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Badiru bil a'mal fitana ka qita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Berlomba-lombalah kalian beramal ibadah sebelum datang fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah yang dimaksud di sini adalah keadaan-keadaan genting yang tidak menentu, yang menyebabkan kepada kehancuran. Yang mana keadaan-keadaan genting tersebut sangat tidak terlihat, seperti lipatan-lipatan pada malam yang gelap gulita. Saking tidak terlihatnya, seseorang terkadang di pagi hari beriman, sore hari kafir sebelum malam. Kemudian sore hari beriman, pagi hari sudah kafir sebelum siang. Ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya keadaan-keadaan genting tersebut. Maka lebih baik diam dan memperbanyak amal ibadah sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya." Beribadah di dalam keadaan genting, banyak pembunuhan, ini seperti pahalanya berhijrah kepadaku. Semua menahan lisan, menahan tulisan, sehingga tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar, sehingga tidak menimbulkan kegentingan yang menyebabkan kehancuran yang lebih besar. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC hafizahullah ta'ala. Semoga materi yang telah kita dapatkan tadi dapat menjadi keberkahan bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa Ahsan TV yang telah mengikuti kajian pada malam hari ini, dan tak lupa juga kepada para penanya, baik itu melalui pesan singkat maupun via telepon. Kami memohon maaf karena banyaknya pertanyaan yang masuk, maka banyak juga pertanyaan yang tidak bisa kami sampaikan. Semoga bisa terjawab di kajian-kajian berikutnya. Kami dari segenap kru Ahsan TV yang bertugas memohon maaf jika terjadi kekeliruan selama kajian ini berlangsung. Kita akhiri kajian ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.